Kapolri akui polisi kecolongan di kasus Vina Cirebon, minim bukti tak pakai scientific crime investigation. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya, tuturnya. Listio mencontohkan pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti Susanti di Nabire, Papua Tengah. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti, jelasnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Lakukan komunikasi publik secara proaktif, informasikan perkembangan penanganan perkara dengan melibatkan pihak terkait seperti ahli, akademisi, dan stakeholder terkait, paparnya. Banyak kejanggalan, meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal, Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah. Putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim.
Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Polri mengungkap foto Peggy Setiawan pada 2016 yang diakini sebagai alat bukti kuat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Kabupaten Cirebon. Peggy Setiawan merupakan tersangka kasus Vina terakhir yang ditangkap polisi sejak kasusnya bergulir 8 tahun lalu. Penangkapan ini menimbulkan simpang siur karena banyak yang meyakini bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku sebenarnya. Kendati demikian, polisi menyebut bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan seksama dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salah satu bukti yang ditunjukkan ke publik adalah foto Peggy Setiawan pada tahun 2016. Foto tersebut ditunjukkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Shandy Nugroho pada Kamis, 20 Juni 2024. Foto tersebut menunjukkan Peggy Setiawan sedang memakai baju berwarna biru. Dalam foto itu, Peggy Setiawan diapit oleh 2 perempuan di sisi kiri dan kanannya. Menurut Shandy, adanya foto tersebut menjadi bukti bahwa polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina bukan tanpa alasan. Lebih lanjut, kata Shandy, polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan berusaha mengubah identitasnya. Sementara itu, ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan menjelaskan alasan anaknya itu diperkenalkan sebagai Robi bukan Peggy. Panggilan Robi yang disematkan pada Peggy bertujuan agar istri barunya tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Kala itu, Rudi Irawan menikah dengan perempuan di Bandung saat masih memiliki istri di Cirebon. Atas alasan tersebut, Rudi memperkenalkan Peggy sebagai Robi agar tidak ketahuan istri barunya. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Shandy Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Shandy menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Shandy juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati.
Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki.